Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TKW Oman yang berasal dari NTB. Saya cuma pengen curhat aja. Mudah-mudahan Pak Presiden Indonesia atau Pak Jokowi mendengar curhatan saya. Saya sudah bekerja di Oman selama 1 tahun 3 bulan. Saya juga udah 2 kali pindah majikan. Di majikan pertama saya mendapatkan majikan yang kurang baik lah dibilangnya, dan saya pun dibawa ke kantor. Di kantor juga ya dimarahin dulu lah, dicaci maki dulu, diancam dulu, baru dijual lagi ke majikan yang lain. Bukan cuma orang Oman aja yang jahat, tapi juga orang Indonesia bisa jadi jahat karena uang lah, karena nggak mau rugi, terutama orang kantor ataupun orang PT nggak mau rugi. Dan saya mendapat majikan yang kedua. Memang di majikan yang kedua saya cuma bekerja sebagai pengasuh bayi, yaitu bayi dan anak-anak. Saya cuma mengasuh 2 bayi, 2 anak-anak yakni. Selama 1 tahun 3 bulan saya mengasuh, saya juga tidak mendapat perlakuan yang baik, terutama tempat yang layak, tempat tidur yang layak, pakaian, makanan, semuanya saya tak mendapatkan. Itu juga saya harus diam-diam memakan kalau saya lagi lapar. Maklum lah, saya kan pegang anak 24 jam sama anak. Jadi kalau saya lapar, saya mau cari di mana? Kebetulan di rumah majikan saya nggak ada apa-apa. Yang ada tuh di rumah si nenek. Majikan saya memang baik banget. Saking baiknya lah, mereka tuh takut banget sama kedua orang tuanya. Dan satu hal lagi, saya juga udah minta pulang karena saya nggak betah. Saya nggak bisa, 3 bulan lagi saya pulang, dan saya nggak bisa menghabiskan kontrak 2 tahun. Itu juga karena paspor saya udah mau habis. Karena itu paspor dulu waktu saya di Arab Saudi. Ya syukurnya saya diizinin pulang, 3 bulan lagi saya diizinin pulang. Tapi itu pun saya mendapatkan ya bermacam-macam fitnahan dulu. Yang pertama saya difitnah mukulin anak, nggak memberi makan anak. Itu juga dilakukan sama si nenek, ibunya majikan. Tapi saya sabar aja. Saya cuma bisa berdoa. Saya cuma bisa bilang hasbiallah wa ni'mal hakim. Hanya Allah yang tahu. Jadi mereka itu cuma memikirkan, yaitu di pikiran mereka itu pembantu itu adalah babu. Jadi pembantu itu harus kerja 24 jam. Dan di pikiran mereka itu pembantu itu semuanya adalah jahat. Terutama yang saya tahu dan yang saya alami sekarang di sini ini, di Oman ini. Pembantu itu pertama dilihat seperti pencuri, kedua dilihat seperti wanita murahan, dan ketiga dilihat seperti pembunuh. Pembantu juga ya punya perikemanusiaan lah. Itu yang kita rasakan, tergantung majikan juga lah. Kalaupun majikan baik, mustahil pembantu akan jahat sama majikan. Dan kalaupun majikan jahat ya jelaslah pembantu akan jadi setan ataupun jadi pembunuh. Itu tergantung sama majikan. Dan jika pun ada pembantu yang melakukan hal-hal yang bodoh, yang melakukan ini itu enggak semuanya. Itu juga mungkin mereka melakukan karena terpaksa, itu aja. Tapi bagi saya di sini bekerja. Niat saya dari NTB ke Jakarta itu cuma untuk mencari pekerjaan. Itu saya bekerja ke Oman, dan niat saya dari Jakarta ke Oman itu juga untuk bekerja, bukan untuk menjual diri saya, apalagi untuk menjadi seorang pencuri ataupun pembunuh. Dan juga itu juga nggak selesai di sini. Saya setiap pagi, setiap malam saya harus mendengar omelan si nenek dan fitnahan si nenek. Saya harus sabar. Yang saya bisa cuma sabar, diam, dan menangis, itu aja. Dan saya juga dengar kabar dari majikan saya sendiri yang ngomong kalau Indonesia udah ditutup, udah nggak bisa masuk ke Oman lagi. Presiden udah nggak mengizinin. Bagi saya Pak Presiden, Pak Jokowi, ya saya berterima kasih lah, bersyukur banget karena doa saya dikabulkan. Saya cuma bilang sama majikan, syukur alhamdulillah karena Indonesia udah nggak ada di sini lagi. Karena
Orang Oman itu menganggap pembantu Indonesia itu adalah pembantu yang paling jahat, pembantu yang suka ngebunuh orang, suka ngerebut suami orang, dan suka mencuri barang orang. Padahal itu semua tidak benar. Itu juga tergantung majikan. Dianya baik, kitanya juga ikut baik. Nggak mungkin kita akan berbuat salah kalau dianya tidak memperlakukan pembantu seperti binatang. Dan itu aja. Jadi bagi teman-teman yang berada di luar negeri, saya cuma pengen nyaranin kalian harus bersabar. Nggak usah, kalaupun mendapat majikan yang kurang baik atau mendapat majikan yang kurang, yaitu memperhatikan ataupun memperlakukan kalian kurang baik, lebih baik kalian sabar. Cukup dengan membaca istighfar aja, ataupun bilang hasbiallah wa ni'mal hakim. Allah pasti mendengar doa kita. Itu aja. Bagi sahabatku yang berada di Oman atau Dubai atau Qatar atau Abu Dhabi, semuanya, semoga kalian berhasil, sehat walafiat. Saya juga mau pulang 3 bulan lagi. Itu juga nggak menghabiskan kontrak. Cuma saya pengen pulang. Tak mengapa saya nggak membawa hasil. Yang penting saya bisa pulang dengan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga saya dan putri saya seorang. Dan juga saya juga tidak menyesal karena saya udah mengambil keputusan pengen pulang sebelum 2 tahun, meskipun gaji saya dipotong 3 bulan ataupun 6 bulan buat ongkos tiket, ganti rugi majikan. Yang penting saya bisa selamat pulang, dan saya tidak mau mati konyol di negara orang. Dan saya juga tidak mau menjadi gila ataupun stres karena mendapatkan tekanan batin, difitnah, ataupun jarang makan di sini karena harus bekerja 24 jam. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga kalian semua mendengar keluhan saya, dan Pak Presiden Indonesia atau Pak SBY Pak Jokowi mendengar keluhan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.